Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi radio sembarang wojo layu Hai Rek, iya apa kabarnya? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan kita bertemu di episode 316. Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ya, sebenarnya kemarin aku mau recording, tapi karena entah mikrofonku atau laptop yang error, jadinya nggak bisa update episode terbaru. Dan kalau misalnya ini suaranya agak gitu lah ya. Minta maaf ya, karena ini menggunakan handphone rekamannya begitu ya. Oke. Sebelum aku memasuki cerita horor ya, aku mau ngingetin sama kalian lagi, nggak bosen-bosennya aku ingetin, jangan lupa nonton video-video aku di channel YouTube aku namanya Ana Olive gitu ya. Di situ aku udah mulai explore lagi, tapi ya explore-nya tidak sekeren kayak konten kreator lain ya. Masih mengasah jauh lebih baik lagi. Terus nanti juga ada sesi podcast juga. Ya insya Allah bisa mendatangkan narsum-narsum yang oke nih ceritanya ya. Tapi ceritanya ini gak kayak di studio-studio kayak di podcaster sebelah nih, channel YouTube sebelah yang oke. Terus tempatnya bagus, peralatannya juga bagus. Enggak mampu aku, jadi mungkin seadanya aja. Yang penting mah ceritanya oke gitu ya. Jangan lihat dari tempatnya, tapi dengarkan dari cerita serem gaknya gitu. Dan langsung aja kita bacakan cerita horor yang sudah masuk di email ya. Ya pokoknya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk channel aku ya. Supaya aku bisa semangat lagi nih untuk bikin channel-channel YouTube lagi gitu. Oke, dan cerita pertama ini datang dari siapa ini? Dari Oji gitu. Judulnya gak ada. Oke. Pagi Kak Ana, saya Oji. Saya ada cerita serem nih. Pas dulu saya masih sekolah dan tinggal di asrama. Awalnya dulu saya pas udah lulus SMP pada tahun 2012. Saya telat masuk SMA karena ekonomi keluarga saya yang kurang. Nah, karena itu saya cerita sama kedua teman dekat saya yang namanya Maul sama Bambang, yang sama-sama punya problem yang sama. Nah, kebetulan orang tua teman saya, ya sebut saja Pak Ipul, namanya saya samarin, karena beliau sudah meninggal. Beliau yang bertugas di asrama yang di sana bisa bersekolah sama mengaji dan dibiayain sama asrama atau yayasan tersebut. Dan akhirnya karena kami bertiga pengen banget nih ngelanjutin sekolah, akhirnya kami pun ikut dan akhirnya kami masuk asrama atau yayasan tersebut yang ada di daerah kota Kebumen, Jawa Tengah. Awal bulan kami di asrama tersebut setara biasa aja. By the way, di asrama ada sekitar 50-an anak. Dan itu cewek dan cowok. Yang kamar tidurnya dipisah. Tapi kalau makan atau ada acara, kita ada ruangan makan dan aula yang masih satu gedung. Bulan pertama kami rasa biasa-biasa saja. Di sana sama teman-teman yang lain yang udah lama.
Di sana juga pada akur dan ramah-ramah. Mumet. Tanda bacanya mumet. Nah, di sana ada aturan yang harus ditaati oleh semua anak asrama tanpa terkecuali. Salah satu contoh, habis sekolah kita bersih-bersih dan piket sesuai jadwal yang sudah dibikin oleh pengurus asrama. Dan gak boleh keluar asrama tanpa izin. Nah, pas saya sama teman-teman bersih-bersih ruangan, di situ ada salah satu ruangan yang kosong dan bangunannya kayak bangunan zaman Belanda. Nah, di situ ternyata kayak bekas kantor, banyak buku-buku dan alat-alat yang sudah lama gak dipakai. Dan pas pertama masuk, baunya pengap, sedikit amis gitu. Awalnya saya pikir karena lama gak dipakai, jadi mungkin baunya kayak gitu. Nah, pas bulan-bulan kedua atau ketiga gitu, kita kan udah terbiasa di situ dan akrab sama anak-anak senior di sana. Nah, karena itu kami mulailah nakal-nakal dikit. Kita main bola sampai maghrib tanpa seizin pengurus di sana. Nah, awalnya baik-baik aja. Sampai kita main bola di hari Sabtu sore dan malamnya ternyata ada pembinaan para pengurus. Itu dimulai jam 7. Nah, karena kita buru-buru dan pulang mau maghrib, alhasil mandinya antri. Karena pas itu kamar mandinya cuma ada 3 yang di asrama cowok. Karena kita takut telat pas acara pembinaan itu, akhirnya saya dan kedua teman saya mandi di sumur tua yang ada di luar asrama. Itu sumur udah tua banget dan gak ada atapnya. Cuman ada tembok 2 meter yang nutupin sumur itu. Dan pas kita sedang mandi, by the way, kita mandi bareng tuh pakai celana biar menyingkat waktu. Nah, pas kita mandi tercium bau wangi melati yang berasal dari pojok kamar mandi yang ada beberapa pohon pisang. Dan ternyata bukan saya aja yang nyium. Kedua teman saya juga nyium. Dan seketika kita bertiga diem. Seketika yang tadinya mandi sambil bercanda-canda karena lihat muka kedua teman saya yang panik, puyeng, saya coba nyelimurin. Saya bilang, mungkin bau wangi sabun itu. Jangan panik. Akhirnya mereka sedikit tenang. Walaupun posisinya itu udah mulai gelap. Karena emang kita pulang emang mau maghrib. Dan akhirnya kita mulai lupain lah itu bau. Dan teman saya si Maul udah kelar mandi duluan. Dan dia masuk asrama duluan. Tinggal aku dan Bambang nih di sumur tua itu. Dan pas kita mau keluar kamar mandi, kebetulan saya di belakang Bambang dan saya masih nyium bau bunga melati itu. Nah, pas lagi jalan keluar, saya lihat air sumur yang goyang kayak ketiban sesuatu. Karena airnya gak dalam, ya sekitar 1,5 meter. Jadi kelihatan. Karena saya penasaran, akhirnya tak lihat ke dalam sumur. Dan kaget merinding. Saya lihat sepasang mata merah di dalam sumur mengarah ke atas. Karena panik, saya nyuruh Bambang cepet-cepet keluar dan masuk asrama. Karena waktu udah mepet, mau pembinaan, akhirnya kita siap-siap. Mau pembinaan dan belum sempat cerita ke mereka. Nah, pas pembinaan selesai, kita anak-anak cowok biasa ngumpul di atas lantai 2. Yang emang kamar kita di lantai 2. Nah, pas kita ngumpul sambil belajar ngerjain PR bareng anak-anak senior juga, saya cerita nih sama teman-teman soal kejadian di WC belakang asrama.
Nah, pas saya udah cerita, ada nih anak senior bilang kalau sumur itu emang angker. Dan sebelumnya juga ada anak yang mandi di situ maghrib-maghrib. Pas mandi kan itu sumur pakai timba gitu ya, yang dikretek atau ditarik. Nah, dia lagi nimba itu katanya terasa berat, gak kayak biasanya. Dan kagetnya dia pas ember timbanya sampai atas, ada sesosok kepala, matanya merah serem banget. Dan kepala itu jatuh ke bawah deket kakinya. Dan karena dia panik, takut, merinding, dia lari tanpa memakai baju sehelai pun sampai asrama dan akhirnya ditolongin sama teman-teman yang lain. Dan senior itu juga bilang kalau dulunya tanah asrama itu bekas kuburan Cina yang digusur buat bangunan pas zaman Belanda. Dan akhirnya direnovasi sebagian dan dijadikan asrama atau yayasan PASih yang dikhususkan buat sekolah dan mengaji. Dan senior juga cerita hati-hati kalau lewat tangga menuju aula bawah yang kayak lorong. Yang sebelah kirinya ada WC yang gak kepake, yang nembus ke ruangan. Yang awal tadi aku ceritain. Katanya di situ ada sosok tinggi hitam yang kadang suka usil ke anak-anak yang nakal di situ. Dan dia juga cerita kalau ranjang tempat tidur kita itu bekas ranjang rumah sakit yang diberikan ke yayasan. Seketika kita semua merinding. By the way, kamar dan ranjang kita itu kayak barak tentara gitu, berjejer. Nah, karena udah malam, besok paginya kita mau sekolah juga, akhirnya kita semua mutusin buat tidur. Nah, karena cerita tadi ya, saya jadi gak bisa tidur. Kepikiran terus sampai jam 2 pagi. Tapi yang lain udah pada tidur semua dan pas saya lagi tidur posisi miring, tiba-tiba ada kucing masuk nih. Entah dari mana ada kucing itu mengerang dari arah belakang saya. Dan tiba-tiba kucing itu makin keras dan makin cepet tuh mengerangnya. Tapi anehnya, anak-anak lain gak ada yang bangun. Dan karena setahu saya ada rumor kalau kucing itu bisa lihat hantu atau hal goib. Jadi saya merinding ketakutan. Dan saya kerudungan pakai selimut. Gak berani lihat posisi kucing itu. Nah, pas kucing itu bunyi terus tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu atau seseorang duduk di ranjang saya. Dan itu di belakang saya. Karena saya kan tidurnya miring. Pas itu saya kayak terpatung. Gak bisa bergerak sambil ketakutan. Gak berani buka selimut dan lihat itu apa. Dan tiba-tiba sosok itu kayak ikut tidur di samping saya. Dan Dan seketika badan saya menggigil. Rasanya dingin membatu. Gak berani lihat itu apa. Apalagi kucing itu gak berhenti bunyi dan pergi-pergi. Setelah kira-kira jam 4 lebih terdengar nih orang ngaji mau azan subuh. Dan akhirnya kucing itu diam dan tak rasain. Sosok yang ikut tidur dengan saya udah gak ada. Dan saat itu baru saya berani lihat ke arah belakang. Dan pas itu kucingnya pun udah gak ada. Dan saat itu akhirnya saya baru bisa tidur. Singkat cerita, panjang anjing. Singkat cerita, besok malamnya pas ngumpul lagi nih sambil belajar sama anak-anak senior saya cerita yang saya alami dan anak senior itu ketawa dengar cerita itu sambil bilang itu biasa kalau ada anak-anak baru pasti diganggu. Katanya itu sebagai perkenalan mereka dan aku tercengang
dengar kata-kata itu. Akhirnya Maul cerita juga kalau dia pas piket jaga di aula, dia dengar kayak ada anak-anak lagi lari main bola dipantulin ke lantai tuh di aula. Karena kaget, dia bangunin teman piketnya, suruh ngecek itu. Dan saya menyimpulkan berarti benar yang dibilang sama senior, kalau anak-anak baru pasti diganggu sama penghuni kasat mata asrama itu. Singkat cerita, nih kita abis itu udah gak ada gangguan. Dan setahun berlalu dan mulai nih ajaran baru. Dan ada beberapa anak baru lagi di asrama itu. Dan ada satu anak baru cowok namanya Pandi. Dari tingkahnya dia kayak anak nakal gitu. Singkat cerita si Pandi itu udah mulai sekolah dan bener aja. Dia mulai bikin ulah dengan nyuri rambutan punya warga sekitar asrama. Dan karena hal itu pas waktu pembinaan si Pandi pun kena marah sama pengurus di sana. Tapi dia kayak gak menyesali hal tersebut. Akhirnya pembinaan kelar dan kami semua balik ke kamar untuk belajar. Nah, pas kira-kira jam 10-an malam si Pandi ini hilang, entah pergi kemana. Karena kami semua udah ngantuk, kami kira dia pergi keluar main tanpa izin. Karena dia terkenal anak nakal. Dan akhirnya kami semua tidur. Dan paginya kami semua kaget dengar temanku si Bambang manggil-manggil dari arah tangga yang turun tembus aula. Pas kami samperin ternyata si Pandi udah ada di dalam WC yang ada di sebelah kiri tangga menuju aula dan kondisinya babak belur. Pas kami udah nenangin dia, mana nih? Nenangin, anjir. Nyampe mana nih? Weh, oh ini nih. Pas kami udah nenangin dia, baru nih dia mulai cerita apa yang dia alamin. Ternyata pas dia balik ke asrama, sosok itu pas balik ke asrama dan dia udah tidur, tiba-tiba dia ditarik sama sosok hitam besar. Kakinya ditarik nurunin tangga sampai masuk ke WC itu. Karena dia takut dan kesakitan kebentur tangga, pas ditarik sosok itu dia pun pingsan dan ditemukan pas pagi-pagi sama Bambang. Dan karena kami semua gak mau anak-anak yang lain tahu dan merasa takut, jadi kami simpan sendiri dan gak nyeritain ke pengurus juga. Dan hal itu terus terjadi sama anak-anak baru. Dan ternyata anak-anak cewek di asrama cewek itu juga ngerasain hal yang sama. Dan sampai saya lulus itu masih terjadi sama anak baru dan anak yang nakal di sana. Dan akhirnya saya lulus dan bekerja merantau dan gak pernah dengar lagi apakah teror sama anak baru di asrama itu masih terjadi apa enggak. Sekian itu cerita versi saya. Kalau versi anak-anak lain mungkin ada yang lebih serem. Semoga Kak Ana ikut merinding baca cerita yang saya alami. Makasih. Semoga Kak Ana membaca cerita saya. Oke. Puyeng mata aku. Nih ya, siapa namanya ya? Oji. Sudah tahu kan tata tertib yang ada di podcast kisah horor. Yang pertama harus tahan banting. Harus kuat mental. Harus kuat untuk dikomentarin apa aja ya. Yang pertama nih ya. Puyeng gue ngebacainnya. Nih. Puyeng jujur li. Karena tidak ada tanda bacanya sama sekali. Puyeng guys. Yang pertama. Yang kedua kebanyakan nah Amadan itu. Terus yang ketiga ini ceritanya gue bingung nih. Agak tidak nyambung. Tapi gue nangkep yang masalah cerita awal-awalnya aja ya. Jadi yang dijelaskan sama si Oji ya. Kemungkinan
Asrama yang mereka ini diganggu sama sosok penghuni asrama. Nah, penghuni asrama tersebut itu adalah hantu-hantu ya, atau makhluk gaib yang tinggal di tanah itu. Karena katanya sebelum yayasan itu dibangun, tanah di yayasan itu adalah tanah kuburan Cina gitu. Dan mungkin pada saat pemerataannya ya, atau pembangunan bangunan nih di zaman Belanda itu tidak dipindahkan kerangkanya gitu kan, atau jenazahnya di dalam perkuburan itu, sehingga makhluk gaib yang ada di situ itu nggak terima dan menghantui di gedung tersebut sampai menghantui si Oji dan teman-temannya pada saat bangunan tersebut sudah dialihfungsikan menjadi asrama nih. Gitu. Terus ada kejadian lagi kalau ada temannya yang nakal namanya Pandi nih. Nah, Pandi ini itu terkenal nakal dan suatu hari dia ini ceritanya diculik nih sama setan gitu kan. Waktu dia tidur tiba-tiba digeret dari tempat tidur, terus ditarik sampai menurunin anak tangga. Nah, posisi dia nurunin anak tangga itu digeret ke bawah, jadinya kan kebentur-bentur sakit gitu kan. Tapi yang menjadi aneh kan seharusnya kalau kebentur-bentur kan pantat sama bagian apa gitu ya, nggak sampai babak belur, paling cuma lebih ke sakit di punggung, sakit di badan, bukan babak belur yang kayak habis dihajar orang, tapi lebih ke lebam-lebam biasa doang gitu kan. Tapi kan ini kan katanya babak belur anjir. Kalau lebam karena jatuh sama babak belur dihajar orang itu persepsinya beda gitu ya Oji. Jadi para netizen, para pendengar podcast kisah horor sudah tahu ya kenapa aku selalu tidak mengkurasi ceritanya atau mengkoreksi ceritanya. Yang pertama, gue harus kebacanya real, tanpa ada editan-editan, dan itu harus aku bacanya pada saat pertama kali ngebuka email supaya naturalisasinya untuk berkomentar ataupun untuk merasakan horornya itu ada ya. Karena ini ceritanya tidak horor, mari kita sudahi saja ceritanya di episode kali ini ya. Dan pasti besok ceritanya lebih horor ya, malam Jumat gitu. So buat teman-teman semua, jangan dihujat cerita ini, hargain si Oji untuk mengirim cerita. Karena itu ketikanya panjang banget, gue mengapresiasi Oji, thank you banget. Tapi mungkin kalau misalnya next mau kirim cerita ke podcaster lain, bisa untuk dikoreksi ya kata-katanya. Dan teman-teman jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan aplikasi platform lainnya. Jangan lupa juga untuk selalu lihat video-video aku di channel YouTube aku namanya Ana Olive. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Yang nantinya gue di situ bakal explore. Dan juga ada sesi podcast Binor, bincang horor. Kita akan live bincang horor gitu ya di channel YouTube aku. So teman-teman jangan lupa kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com. Dengerin terus podcast kisah horor terus. Jangan lupa follow, kasih rating bintang 5 agar gue lebih semangat lagi. Dan kemungkinan di Spooktober ini, ya Halloween, insya Allah aku akan membawakan cerita horor setiap harinya. Insya Allah ya ini ya. Ntar aku ditagih lagi. Yang nantinya kalau setiap hari 1 cerita, 1 episode. Oke? Akhirnya Ana, saya undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan episode yang tidak seram kali ini, dan bye-bye.